Boyan Hodak setelah berhasil mengantarkan Persib melaju ke babak final Championship Series Liga 1 Indonesia melontarkan statement yang menarik. Di atas lapangan, saya rasa saya tidak ingat kapan Bali benar-benar memiliki peluang. Menurut saya, kami pantas untuk melaju ke final karena hari ini kami memiliki lebih banyak peluang. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Saat Persib mengumumkan merekrut Boyan Hodak pun sampai akhirnya Boyan Hodak berhasil mengantarkan Persib melaju ke babak final babak Championship Series Liga 1 Indonesia. Salah satu keunggulan yang dibangun oleh Boyan Hodak di Persib Bandung, bagaimana solidnya defensif yang dibentuk oleh Boyan Hodak. Kita bicara saat Persib Bandung berhasil menjungkalkan Bali United dengan skor akhir 3-0. Seperti yang disampaikan oleh Boyan Hodak, dari data statistik, Bali hanya mampu menciptakan satu peluang. Dan dari 4 pemain belakang yang diturunkan oleh Boyan Hodak, fullback kanan ada Hen mendapatkan apresiasi. Hen pun sangat disiplin. Di saat Bali United kita mengetahui bermain dari sektor sayap menjadi salah satu keunggulan Bali yang ujungnya mencoba memanfaatkan permainan crossing. Hen berhasil mengantisipasi. Kemudian Nick Weavers melakukan permainan yang sensasional, khususnya kala melawan Bali, 1 lawan 1-nya sangat amat presisi. Ia bisa menyulitkan Jefferson, ia bisa menyulitkan pemain-pemain attacking yang dimiliki oleh Bali United. Alhasil, nggak ada begitu banyak situasi yang berbahaya di jantung pertahanan dari Persib Bandung. Meskipun perlu kita garis bawahi, di saat Boyan Hodak awal-awal datang ke Persib Bandung, posisi Nick Weavers pun ya ada yang menyebut akan dilepas, angin-angin lah. Ada juga yang menyebutkan akan ditukar tambah, bla bla bla. Banyak rumor-rumor yang beredar. Di sisi lainnya, Nick Weavers dari satu pertandingan ketika mendapatkan kepercayaan dari Boyan Hodak, memang benar-benar ia manfaatkan semaksimal mungkin. Salah satu yang dimiliki oleh Nick Weavers, teman-teman, bagaimana confidence-nya ketika ia mensirkulasikan bola. Coba amati, coba perhatikan secara rutin dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain, teman-teman. Persib sering sekali membangun serangan dari bawah, awalnya itu dari Nick Weavers dulu. Kalau misalnya Weavers tidak mampu ataupun ditutup ruangan, Nick Weavers akan berikan passing ke rekan yang terdekat, Alberto atau Hen atau fullback kiri ada Rezaldi Hehanusa. Nah, di saat pemain-pemain back lainnya terjepit juga, dibalikkan lagi ke posisi Weavers. Weavers ini menjadi ball playing defender yang mampu membantu di saat lini tengah Persib mungkin kesulitan mensirkulasikan bola. Jadi good game apa yang ditampilkan oleh Nick Weavers. Lalu ada Alberto. Ini Alberto bisa aku sebut memiliki mental yang sangat luar biasa, teman-teman. Nggak gampang. Ia didatangkan oleh Luis Mia, kemudian ia pun katakan sulit mengikuti awal-awal ya di Liga Indonesia, teman-teman, karena kebanyakan lari. Dan salah satu hal yang dikritik oleh banyak orang di saat Persib melawan Arema ya, di situ Alberto Rodriguez kesulitan untuk mengantisipasi pergerakan cepat Gustavo Almeida dan akhirnya berujung penalti. Jadi endpointnya kecepatan-kecepatan yang dimiliki oleh striker ataupun pemain di Liga 1 Indonesia awal-awalnya mengalami masalah dimiliki oleh Alberto. Namun seiring berjalannya waktu, Alberto pun menampilkan permainan yang solid. Nah, didukung tentunya bagaimana kolektivitas kerjasama yang dimiliki antara Alberto dan Nick Weavers. Alberto yang kuat dari reading the game, kemudian yang kuat dari 1 lawan 1, kemudian kuat juga dari attacking-nya, bisa aku katakan demikian, teman-teman. Ada beberapa kali kesempatan ketika Persib melakukan penyerangan, ia pemaju ke depan. Namun di sisi lain kelemahan-kelemahan misalnya kecepatan yang tidak begitu banyak itu di cover oleh pemain-pemain Persib lain yang terdekat, khususnya Nick Weavers. Salah satu hal yang jelas di saat Persib Bandung melawan Persita,
di kandang Persib Bandung. Nah, posisi Alberto Rodriguez dicecar lewat permainan cepat. Nah, kemudian Kuivers lah yang membantu beberapa kali di saat Alberto Rodriguez out of position untuk menjaga, mengantisipasi permainan attacking dari Persita Tangerang. Jadi ada kebersamaan, ada kesalingpahaman antara Alberto Rodriguez, Nick Kuivers, serta didukung oleh fullback kanan, fullback kiri. Dari Alberto Rodriguez pun kita bisa mendapatkan pelajaran. Ketika tim kita merekrut pemain A, B, C, D, E di awal, tentu nggak semua pemain akan cepat langsung bisa 100% beradaptasi. Butuh waktu 3 pertandingan, butuh 5 pertandingan, butuh 10 pertandingan, dan lain sebagainya. Itu dicontohkan oleh Boyan Hodak juga saat di posisinya Stefano Beltrami. Stefano Beltrami datang di Persib awal-awal kritik. Tidak bagus lah, lebih bagus Madinda, bla 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 bla. Dan seiring berjalannya waktu, Stefano Beltrami pun mulai bisa beradaptasi. Beltrami juga seperti Alberto Rodriguez, teman-teman, katakan Liga Indonesia terlalu banyak lari. Dia pun akhirnya pelan-pelan lebih banyak akhirnya mengeluarkan effort untuk bergerak ke sana kemari, dan itu berhasil memuaskan dalam tanda petik pecinta sepak bola Indonesia, khususnya pendukung Persib Bandung. Di poin Beltrami, Boyan Hodak juga menekankan, mengingatkan lagi ya, pemain sepak bola itu nggak bisa langsung bisa cepat beradaptasi. Bahkan Boyan Hodak mencontoh Luka Modric di Real Madrid, teman-teman. Modric beradaptasi di Real Madrid 6 bulan. Hampir setengah tahun. Bayangkan bagaimana sabarnya pendukung Real Madrid. Di saat Luka Modric direkrut, ekspektasi itu tinggi. Tapi disitulah pentingnya juga kita sebagai penikmat sepak bola Indonesia, mungkin kita ngefans sama pemain A, B, C, D, E ataupun klub-klub yang kita dukung, teman-teman, bahwa ada namanya proses adaptasi. Tapi aku pun ngerti, teman-teman, di sepak bola Indonesia kita ini butuh yang namanya cepat. Kalau misalnya nggak cepat, wah itu bahaya banget. Bahaya dalam arti kata, teman-teman, ya muncullah kritikan, muncullah pergerakan untuk meminta pemain tersebut out. Bahkan pelatih juga kan sering gonta-ganti di Liga Indonesia. Ya, Alberto Rodriguez menampilkan ataupun menunjukkan mentalitas yang sangat kuat di saat gempuran itu datang ke dirinya. Kemudian yang terakhir ada fullback sebelah kiri, Rezaldi Hanusa. Rezaldi Hanusa pun hal yang sama, teman-teman, seperti yang dialami oleh Alberto, seperti yang dialami Stefano Beltrami. Dia direkrut dari klub lamanya, teman-teman, ketika Rezaldi tidak mendapatkan menit bermain yang banyak. Nah, di Persib pun di awal-awal ia bersama Luis Mia, dia pun sempat dikritik karena tidak mampu dari sikap attacking begitu oke, kemudian dari sikap defensif pun tidak begitu oke, kemudian kontribusi di atas lapangan pun tidak memberikan perbedaan yang kentara. Namun sekarang ini, bagaimana kita lihat, Rezaldi menjadi salah satu pemain pilihan yang dimiliki oleh Boyan Hodak. Dari sikap defensifnya oke, ia mengkantongi pemain-pemain Bali, khususnya Pripat Barga yang kuat banget dari sikap 1 lawan 1 di leg kedua babak Championship Series Liga 1 Indonesia, teman-teman. Itu kan salah satu upgrading yang sangat luar biasa. Bukan situasi yang mudah, penuh dengan mentalitas perjuangan untuk berada di posisi tersebut. Sehingga ketika kita bicara defensif yang dimiliki oleh Persib Bandung sulit ditembus lawan, ya memang di saat 4 pemain belakang yang diturunkan oleh Boyan Hodak sudah memiliki sinergitas, adaptasi yang oke, dan memberikan kenyamanan untuk pemain belakang ataupun kiper Persib Bandung. Kevin Remendoza bahkan selesai pertandingan melawan Bali di leg kedua ini bilang, memang aku nggak banyak mendapatkan shape ataupun melakukan shape karena kan kuat banget nih defensif yang dimiliki oleh Persib Bandung, teman-teman. Akhirnya aku membantu Persib dari sifat yang lain. Apa itu sifatnya? Ketika membangun serangan lewat bola 1-2 sentuhan, kemudian bola-bola panjang. Jadi ini sudah menjadi apa ya, hal yang luar biasa, pengalaman yang sangat penting. Bukan hanya kita bicara pendukung Persib Bandung, tapi pendukung klub-klub lain yang ada di Liga Indonesia. Bagaimana Alberto, bagaimana Stefano Beltrami, bagaimana Rezaldi Hanusa bisa beradaptasi sehingga mencapai titik performa yang diharapkan oleh pelatih. Nah, kalau kita bicara defense yang kuat dengan filosofi yang dimiliki oleh Boyan Hodak, ini sangat amat penting. Boyan Hodak bermain pragmatis, tidak usah banyak penguasaan bola, nggak penting, yang penting menang, gol, kayak manapun cara bermainnya, yang penting sekali lagi mendapatkan poin.
Dan di kala itu kita akhirnya membutuhkan defense yang kuat. Dan defense yang kuat itu dengan gaya pragmatis yang dimiliki oleh Boyan Hodak bersama Persib terpenuhi lewat pemain-pemain yang dituruni oleh Boyan Hodak. Ini bukan kali pertama saja saat Persib melawan klub-klub lain di Liga 1 Indonesia, deadlock klub lain, kesulitan menembus defense Persib. Tapi ini udah berkali-kali. Artinya compact defense yang dibentuk oleh Boyan Hodak, bagaimana organisasi pertahanan dari menyerang ke membentuk 4-4-2 ketika bertahan, teman-teman, sangat-sangat menyulitkan pemain-pemain lawan menembus pertahanan Persib Bandung. Tentu ketika kita bicara 4 back dari Persib Bandung ini harus ditopang oleh double pivot. Nah, double pivot inilah yang men-screening sebelum menghadapi 4 back ini. Ketika double pivot Persib sudah out of position atau pelepas, maka yang akan dihadapi 4 pemain ini. 4 pemain ini dari sikap satu lawan satunya, dari sikap diberi tanggung jawab, mampu menunjukkan di atas lapangan. Bukan hanya, bahkan lagi teman-teman perlu digarisbawahi, dari sisi defensif oke, tapi dari sisi attacking beberapa kali membantu menciptakan sebuah peluang ataupun gol. Nah, jadi ya Boyan Hodak dengan gaya permainan yang tidak begitu mengandalkan orientasi ke bola, lebih mengandalkan permainan counter attack, dan bagaimana fokus dulu ke pertahanan, sangat-sangat oke sampai ujung akhir Liga 1 Indonesia. Oke, tinggal satu laga lagi. Bagaimana kita melihat kolektivitas yang dimiliki oleh Persib Bandung di babak final menghadapi siapapun lah itu nantinya. Oke, gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.